Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Vera Putri, NIM J3A 117059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya yang berjudul Proses Penulisan Berita Online di kanal teknoliputan6.com. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Alfarisi selaku dosen pembimbing dan juga kepada Bapak Muhammad Rizky Muluk Suryana selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Langsung saja, latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah seperti yang kita ketahui, komunikasi mempunyai arti penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mendapatkan feedback atau timbal balik dan mendapatkan kesamaan yang makna. Lalu, komunikasi sendiri mempunyai beberapa bentuk, yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa di sini adalah penyampaian pesan melalui media massa, seperti televisi, radio, media online, majalah, dan lain sebagainya. Liputan6.com merupakan salah satu media online yang ada di Indonesia. Liputan6.com mempunyai beberapa kanal, salah satunya yaitu kanal Tekno. Di sini, kanal Tekno membagikan informasi mengenai teknologi di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti gadget, tips-tips, aplikasi, games, dan lain sebagainya. Dan seperti yang kita ketahui, proses penulisan berita tidaklah mudah. Butuh proses untuk sampai kepada pembaca. Maka dari itu di sini saya akan membahas lebih lanjut bagaimana proses penulisan berita dari awal hingga akhir berita tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, di sini saya mempunyai beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja tugas dan fungsi wartawan teknoliputan6.com. Yang kedua adalah bagaimanakah proses penulisan berita media online di kanal teknoliputan6.com. Dan yang ketiga yaitu apa saja hambatan serta solusi selama melakukan proses penulisan di kanal teknoliputan6.com. Lalu tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi. Liputan6.com beralamat di Jalan RP Suroso nomor 18, Gondang Dia, Jakarta Pusat. Nah, untuk waktu PKL-nya saya mulai dari 17 Juni sampai dengan Agustus 2019. Lalu di sini saya menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer saya ambil ketika saya melakukan pengamatan secara langsung saat bekerja atau saat melakukan PKL di perusahaan liputan6.com. Lalu data sekunder saya ambil secara tidak langsung melalui website resmi liputan6.com dan juga internet dan buku-buku yang relevan. Lalu instrumen yang saya gunakan yaitu ada laptop, handphone, headset, buku catatan, dan alat tulis lainnya. Lalu di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Saya melakukan pengamatan secara langsung di dalam perusahaan liputan6.com. Lalu di sini saya ikut berpartisipasi aktif dari pembuatan berita dari awal hingga akhir sampai berita itu dibaca oleh pembaca. Lalu yang ketiga itu saya melakukan teknik wawancara yang secara langsung maupun tidak langsung ketika saya berada di dalam perusahaan maupun saya sedang menjalankan tugas untuk meliput berita di luar perusahaan. 4 yaitu studi pustaka. Di sini saya menggunakan buku-buku yang sekiranya dapat menambah data dan keakuratan judul yang saya buat. Wartawan memiliki peran. Yang pertama yaitu sebagai penafsir atau interpreter. Nah, penafsir sendiri memiliki arti yaitu menganalisa. Jadi, jurnalis liputan6.com sebelum membuat berita selalu menganalisis berita tersebut apakah benar terjadi atau tidak. Lawan teknoliputan6.com juga menganalisa artikel atau berita-berita yang terkait di media lainnya untuk menganalisis apakah ada yang kurang dari berita tersebut atau tidak. Jika ada yang kurang, maka penulis akan memasukkan kekurangan tersebut di artikel yang sedang ia tulis. Menurut Mulyadi dan Musman, wartawan memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama ada fungsi menghibur. Di sini wartawan Tekno tidak hanya memberikan informasi teknologi yang terupdate dan terpercaya, ia juga memberikan berita atau menuliskan artikel mengenai hiburan, seperti misalnya mencari data untuk dijadikan bahan artikel berupa gambar-gambar lucu di media sosial Twitter. Lalu yang kedua yaitu fungsi informatif. Di sini wartawan Tekno Liputan6.com memberikan informasi yang terkini, terupdate, juga terpercaya
mengenai teknologi yang sedang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Fungsi kontrol yaitu di sini diharapkan wartawan teknoliputan6.com bisa menyampaikan ide atau gagasannya yang berkaitan dengan kepentingan luas. Seperti contohnya, wartawan Tekno waktu itu pernah membuat artikel mengenai kebijakan pemerintah tentang pemblokiran IMEI atau International Mobile Equipment Identity yang tidak ada di Indonesia atau ilegal, maka smartphone tersebut akan diblokir oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ada fungsi interpretatif dan direktif. Nah, di sini jurnalistik diharapkan bisa memberikan interpretasi atau bimbingan kepada setiap orang sehingga pembaca bisa memahami apa yang dimaksud oleh wartawan tersebut. Nah, di sini wartawan teknoliputan6.com mempunyai cara tersendiri. Salah satunya yaitu mengubah kata-kata atau bahasa teknologi menjadi mudah untuk dimengerti oleh pembacanya. Fungsi swadaya. Di sini wartawan teknoliputan6.com dituntut untuk mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri agar tidak mempunyai tekanan dalam bidang keuangan. Artinya wartawan teknoliputan6.com tidak boleh menerima barang apapun dari perusahaan lain atau startup lain sehingga berita mereka bisa dinaikkan dalam website liputan6.com. Fungsi regeneratif. Nah, berita yang ditulis oleh wartawan atau jurnalis teknoliputan6.com di sini akan membuat pikiran masyarakat terbuka dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak hanya itu, berita yang dibuat oleh jurnalis atau wartawan teknoliputan6.com juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh masyarakat terkait apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara. Jurnalis atau teknoliputan6.com dengan berita yang ia sebarkan dapat membantu warga negara dalam menyampaikan opini atau pendapatnya kepada masyarakat luas maupun kepada pemerintah melalui media sosial, televisi, radio, dan lain sebagainya. Fungsi ekonomi. Dengan adanya berita yang ditulis oleh wartawan teknoliputan6.com atau wartawan yang lain bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakatnya yang mempunyai bisnis atau usaha. Dengan adanya platform di media sosial, televisi, masyarakat bisa melakukan penawaran kepada media tersebut untuk menaruh iklannya agar diperluas. Selanjutnya yaitu ada proses penulisan berita online di kanal teknoliputan6.com. Nah, di sini ada 3 tahap yaitu tahap pra-penulisan, penulisan, dan juga pasca penulisan. Di tahap pra-penulisan ini ada briefing yaitu wartawan teknoliputan6.com akan di briefing dulu atau diberitahukan terlebih dahulu sebelum ia terjun ke lapangan seperti acara apa yang akan ia datangi, jam dan lokasi, serta pertanyaan apa saja yang akan diajukan kepada narasumber saat melakukan wawancara. Yang kedua yaitu wawancara. Nah, di sini wartawan teknoliputan6.com akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan acara yang sedang berlangsung. Lalu yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, setelah melakukan wawancara, pernyataan-pernyataan penting yang telah ia dapatkan selanjutnya ia tulis satu persatu untuk kemudian dijadikan naskah berita. Jika kekurangan data ketika sedang melakukan pengumpulan data, maka wartawan tekno biasanya akan berbagi informasi kepada wartawan tekno di website lainnya untuk berbagi informasi. Nah, tahapan penulisan di sini ada piramida terbalik, naskah berita, dan juga bahasa jurnalistik. Piramida terbalik. Wartawan teknoliputan6.com biasanya akan menuliskan beberapa berita penting atau informasi keseluruhan dari artikel di paragraf pertama dan yang kedua, sedangkan paragraf yang lainnya yaitu penjelasan dari informasi-informasi penting yang telah dijelaskan. Menurut Romli tahun 2014, terdapat beberapa komposisi naskah berita seperti judul, deadline, lead, dan juga body. Biasanya wartawan teknoliputan6.com ini akan menuliskan judul terlebih dahulu agar bisa menarik perhatian pembaca, dan tentunya wartawan teknoliputan6.com dituntut untuk bisa memilih kata-kata yang unik. Lalu yang kedua yaitu ada deadline. Di sini deadline sendiri biasanya ditempatkan setelah judul yang berupa
nama penulis dan juga tanggal serta tahun berita tersebut dipublikasikan. Selanjutnya yaitu ada lead. Lead di sini merupakan paragraf-paragraf yang penting, biasanya terletak di paragraf pertama dan kedua, sama seperti piramida terbalik tadi. Lalu body di sini merupakan penjelasan dari berita-berita penting tersebut. Lalu yang ketiga yaitu bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik di sini wartawan Tekno menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, lugas, dan juga menghindari kata yang tidak perlu untuk dapat menarik pembacanya agar pembaca tidak bosan ketika membaca berita. Lalu yang terakhir itu adalah tahap pasca penulisan. Di sini ada editing, distribusi atau upload, dan juga evaluasi. Nah, biasanya editor kanal Tekno akan mengoreksi atau menyeleksi tulisan-tulisan yang sekiranya tidak penting atau tidak perlu. Ketika semuanya sudah dikoreksi oleh editor, maka selanjutnya akan diupload melalui website resmi liputan6.com. Lalu setelah melakukan penguploadan, maka editor akan memberitahukan apa saja kesalahan penulisan kepada wartawan Tekno, khususnya wartawan pemula, agar tidak terjadi kesalahan pada penulisan artikel berikutnya. Selanjutnya yaitu ada hambatan dan solusi. Di sini ada dua hambatan, yaitu hambatan teknis dan juga hambatan non-teknis. Nah, di hambatan teknis ini ada yang pertama, jaringan internet terkadang mengalami gangguan. Dan yang kedua, laptop penulis seringkali mengalami kerusakan pada sistemnya, seperti tidak bisa tersangkut WiFi dan juga beberapa keyboard yang tidak bisa digunakan. Penulis memiliki hambatan non-teknis selama melakukan proses pembuatan laporan akhir. Yang pertama, tidak menguasai bahasa teknologi. Penulis sendiri tidak memiliki basic tentang pengetahuan teknologi sebelumnya. Jadi hal ini sedikit menghambat pekerjaan penulis ketika menulis berita artikel yang berkaitan tentang teknologi. Yang kedua yaitu gaya bahasa yang kurang sesuai. Selanjutnya yaitu target penulisan yang tidak tercapai. Target yang cukup banyak dan juga media online yang selalu cepat membuat penulis seringkali tidak bisa mencapai target. Selanjutnya yaitu sulit menerjemahkan artikel berbahasa asing. Penulis memiliki beberapa solusi untuk hambatan yang terjadi. Solusi untuk hambatan teknis yang pertama yaitu perusahaan sebaiknya melakukan perawatan rutin terhadap WiFi yang digunakan agar tidak menghambat pekerjaan para wartawan. Lalu yang kedua yaitu penulis harus mempersiapkan peralatan yang akan ia bawa untuk melakukan pekerjaannya di kantor, terutama peralatan yang tidak disediakan oleh perusahaan seperti laptop. Solusi untuk hambatan non-teknis yang pertama yaitu adalah penulis perlu bertanya terlebih dahulu kepada rekan wartawan lainnya mengenai bahasa teknologi yang tidak ia mengerti untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penulisan. Lalu yang kedua yaitu penulis harus sering membaca artikel atau berita yang ada di kanal teknoliputan6.com untuk beradaptasi dengan gaya penulisan di kanal teknoliputan6.com. Lalu yang ketiga yaitu penulis harus bisa mengatur waktu agar target tulisan bisa tercapai dengan baik. Lalu yang keempat yaitu penulis harus meningkatkan keahliannya dalam berbahasa Inggris agar tidak menghambat pekerjaannya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah yang pertama, wartawan teknoliputan6.com telah menjalankan fungsi serta perannya dengan baik. Yang kedua yaitu wartawan teknoliputan6.com harus melalui beberapa tahapan untuk bisa menulis berita. Yang pertama itu adalah prapenulisan, diantaranya ada briefing, wawancara, dan juga pengumpulan data. Tahap penulisan yaitu ada piramida terbalik, naskah berita, dan juga bahasa jurnalistik. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca penulisan meliputi editing, distribusi, dan juga evaluasi. Kesimpulan yang ketiga adalah wartawan teknoliputan6.com memiliki hambatan dan juga solusi, terdiri dari hambatan teknis dan juga hambatan non-teknis. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.